Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Saat ini saya sedang melintasi padang gurun Sin, dimana disinilah bangsa Israel pada saat dibawa keluar dari tanah perbudakan oleh Musa dengan satu tujuan adalah tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu, dan umat Israel dibawa melintasi padang gurun. Dan di padang gurun kita bisa membayangkan kondisinya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat ya padang gurun ini sungguh gersang ya, kita bisa membayangkan ya kalau umat Israel mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut ya, mereka memberontak ya, itu memang kita bisa membayangkan betapa tandusnya, betapa keringnya padang gurun seperti itu. Secara manusia memang bangsa Israel bisa seperti itu. Namun kalau kita melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas umat Israel ya, walaupun mereka ada di dalam padang gurun ya, kalau kita melihat penyertaan Tuhan, mereka seharusnya tetap setia kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan walaupun mereka ada di padang gurun itu luar biasa, sempurna. Jadi pada saat siang hari kita bisa membayangkan bagaimana teriknya di siang hari. Mereka kepanasan, tapi Tuhan menudungi dengan apa? Tiang awan. Dan pada saat malam hari Tuhan menudungi dengan tiang api. Dan pada saat mereka membutuhkan makanan, Tuhan memelihara bangsa Israel dengan luar biasa. Tiap hari bangsa Israel walaupun di padang gurun mereka tidak kelaparan, Tuhan selalu memberikan makanan sampai kenyang dengan makan roti mana. Pada saat membutuhkan air, Tuhan memberikan air walaupun di padang gurun. Namun bangsa Israel ini selalu mengeluh, selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan Musa sebagai pemimpinnya, terlebih menyalahkan Tuhan. Dan dia berkata, memang tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa keluar kami dari Mesir menuju ke tempat seperti ini, kami akan binasa. Dan itulah yang dikeluhkan umat Israel pada waktu itu. Bayangkan, ada 600.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak, itu bisa 2 juta jiwa saudara. Banyak sekali. Kita bisa membayangkan kalau orang sebanyak itu mengeluh semua, suaranya seperti apa. Makanya ya Musa itu sempat putus asa juga memimpin umat Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Padahal Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya. Dan pada saat mereka ketakutan karena apa? Dikejar oleh tentara Fir'aun, mereka berseru-seru, mereka berteriak-teriak karena mereka ketakutan. Di belakang tentara Fir'aun mengejarnya, kanan kiri gunung batu, di depan laut merah, laut kosong. Namun Tuhan menunjukkan kuasanya yang begitu dahsyat atas umat Israel. Pada saat mereka berseru, mereka berteriak, lalu Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Musa dengan tongkatnya. Musa membelah laut merah saudara. Bukankah itu suatu peristiwa yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan pada umat Israel? Dan pada saat mereka melihat laut itu terbelah, mereka mulai menyeberang laut itu, kanan kiri air. Lalu dia menyeberang melalui daratan yang kering yang sudah dibelah itu laut menjadi 2 melalui tongkat Musa. Betapa dahsyatnya Tuhan menunjukkan kuasanya atas umat Israel. Dan pada saat mereka sudah sampai di seberang, lalu tentara Fir'aun ikut mengejar umat Israel, lalu ditenggelamkan semuanya. Pasukan tentara Fir'aun dan Fir'aun dibinasakan. Lalu selesai menyeberang, mereka bersukaria, bersukacita. Mereka memuji-muji Tuhan. Namun saat mereka meneruskan perjalanan menuju ke padang gurun itu, menuju ke suatu tempat yang bernama Mara, mereka kehausan. Lalu Tuhan
memberikan air, dan pada saat air itu diminum rasanya pahit, mereka marah lagi. Lalu Musa diperintahkan Tuhan dengan sebatang kayu untuk melemparkan ke sumur itu, dan akhirnya air itu menjadi manis. Dan itulah peristiwa yang terjadi di sumur Mara, saudaraku. Air yang pahit itu menjadi manis, dan akhirnya umat Israel, ya, mereka bersukacita, dia bisa minum, tidak haus lagi, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Lalu di sana ada pohon korma dan 12 mata air untuk umat Israel. Tuhan menunjukkan kuasanya yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat atas umat Israel, saudara. Jadi kita bisa membayangkan, inilah kondisi padang gurun. Walaupun gersang, walaupun kering, namun Tuhan tetap menunjukkan penyertaannya, pemeliharaannya begitu luar biasa. Demikian kita kalau saat ini sedang dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, rasanya kita sedang ada dalam padang gurun, kita sedang ada dalam kesulitan hidup kita. Ingat saudara, Tuhan memprosesmu ada tujuan. Walaupun kita diproses Tuhan, namun Tuhan tetap menunjukkan penyertaan, pemeliharaannya dengan sempurna. Untuk itu sikapi pada saat kita diproses Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu tetap mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dan tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, tatkala proses itu selesai, maka kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kita akan menerima janji-janji dari Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu, walaupun saat ini engkau dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, sikapi dengan cara yang baik. Jangan seperti umat Israel, karena mengeluh, karena bersungut-sungut, karena memberontak, maka semua ditewaskan di padang gurun, tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Musa pun hanya bisa memandang tanah Kanaan dari dataran Moab, saudara yang kasih Tuhan. Untuk itu mari tetap setia kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan sampai akhir hidup kita. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari padang gurun Mesir ini, saya berdoa buat saudara-saudara